Melihat betapa tulusnya Huo Yuhao, Ditian perlahan mengangguk dan mengendurkan cengkeramannya pada Huo Yuhao. Pada saat yang sama, ia menarik kembali beberapa penindasan yang ia paksa pada Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa lebih santai pada saat ini. Meskipun dia telah membuat awal yang baik, dia tidak berani mengendur. Dia jelas menyadari bahwa Dewa Binatang mungkin meletus kapan saja jika dia mengatakan atau melakukan sesuatu yang salah. Segalanya juga sangat sunyi di bawah. Penatua Suan, Penatua Mu dan orang-orang kuat lainnya dari Shrek menonton dengan tegang. Keheningan Ditian yang tiba-tiba membuat mereka sedikit aneh, tetapi mereka tidak bergerak, melihat bahwa Dewa Binatang belum membunuh Huo Yuhao. Tubuh Douluo Dubushi sudah merangkak bangkit kembali. Dia tampak sangat sedih sekarang, tidak berharap Dewa Binatang begitu kuat. Ketika Ditian melepaskan kekuatan penuhnya, Dubushi merasa bahwa dia benar-benar tak tertahankan. Para guru dari Akademi Shrek dengan cepat mengatur para siswa, sementara tentara pertahanan kota Shrek bermeditasi dan beristirahat. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi setiap kekuatan jiwa yang mereka pulih akan memberi Shrek secercah harapan tambahan. Garis cahaya putih bersinar dari mata takdir Huo Yuhao. Pada saat berikutnya, sosok mungil muncul di depan Huo Yuhao. Itu adalah seorang wanita muda yang terlihat berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Gaunnya berwarna putih bersih saat bergoyang tertiup angin. Mata birunya yang seperti jin mengeluarkan niat dingin yang tak terbatas, tetapi tampaknya ada kekurangan kecerdasan di dalam mata mereka. Ini adalah, meskipun Ditian berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia masih tertegun ketika melihat Putri Salju. Bagaimanapun, dia dilepaskan dari mata Huo Yuhao. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa ini bukan semacam keterampilan jiwa. Jiwa bela diri Huo Yuhao telah diaktifkan. Satu cincin jiwa merah dan oranye emas perlahan naik di sekelilingnya. Saat dia melihat cahaya berbeda yang datang dari cincin jiwanya sebelum melihat Snow Lady di depannya lagi, mata emas Ditian menunjukkan ekspresi bingung. Aku adalah guru jiwa yang berbeda. Saya memiliki jiwa bela diri kembar, dan ini adalah jiwa bela diri kedua saya, Ice Jade Empress Scorpion. Huo Yuhao juga bisa membuat Ice Empress dan Skydream Ichewon muncul, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika dia menghadapi Ditian sebelumnya, dia bisa merasakan kebencian Skydream Ichewon terhadapnya. Itu tak terlupakan. Tidak diragukan lagi, Ditian adalah dalang yang telah dengan paksa mencoba merebut akumulasi jutaan tahun Skydream Ichewon. Adapun Permaisuri Es, Huo Yuhao ingin menyembunyikan keberadaannya, karena Permaisuri Es sadar. Jika dia mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan, hal-hal akan berubah menjadi tidak produktif. Ditian mengangguk ketika dia merasakan aura Ultimate Ice yang datang dari tubuh Huo Yuhao. Anda memang diberkati oleh Ultimate Ice. Apakah ini Icheski Snow Lady? Bisakah jiwamu berdering menghasilkan keterampilan jiwa tipe pemanggilan? Setelah menyelesaikan kalimat terakhir ini, ia juga menjadi sedikit tidak pasti. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, dari warna jiwaku berdering, Anda dapat mengatakan bahwa ini bukan keterampilan jiwa yang sederhana. Tidak bisakah kamu tahu siapa dia? Petik 2. Dengan pemikiran dari Huo Yuhao, Putri Salju bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya pedang biru tua melesat seperti sambaran petir ke dahi Ditian. Saat dingin yang mengerikan mendekat, mata Ditian bersinar dengan cahaya keemasan sebelum cahaya pedang dihancurkan. Namun, dia segera membuka matanya lebar-lebar ketika dia menyadari bahwa itu adalah niat dingin yang akrab. Apakah ini Permaisuri Snow Empress yang tak tertandingi? Kamu adalah Icheski Snow Lady. Ditian tidak bisa membantu tetapi berseru saat dia melihat Putri Salju di depannya. Wanita salju melayang di udara, tetapi dia tidak bergerak dari posisinya. Dia secara alami tidak akan bereaksi terhadap pertanyaan Ditian. Tatapan Ditian dengan cepat bergeser ke tubuh Huo Yuhao, dan itu berubah tajam. Bagaimana ini mungkin? Mengapa Icheski Snow Lady ada di tubuh Anda? Apa hubungan antara kamu? Dia sepertinya tidak sadar. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dengan lembut. Situasi Sang Ratu Salju mewakili harapan untuk masa depan antara manusia dan makhluk buas. Saya bertemu dengannya di
Huo Yuhao mulai menceritakan bagaimana ia pertama kali menemukan embrio Ratu Salju, dan mengubah Ratu Salju menjadi roh. Dia bahkan tidak menyembunyikan kebenaran tentang keberadaan Electrolux. Dia bahkan berbicara tentang demiplan spektralnya. Itu tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan Beast God. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain melakukan ini. Ditian pasti akan merasakan kehadiran pasukan mayat hidup sebelumnya. Dia perlu membuktikan bahwa semua yang dia katakan benar di luar bayangan keraguan. Tanpa demiplan spektralnya, dia tidak bisa memanggil pasukan 100.000 mayat, mengingat bahwa dia hanya seorang sage jiwa. Dia hanya menyembunyikan keberadaan Ice Empress dan Skydream Ichewong. Ditian diam-diam mendengarkan cerita Huo Yuhao, tetapi emosinya bergelombang sepanjang. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan Huo Yuhao tidak bisa mengatakan apapun dari emosinya atau sorot matanya. Apa Huo Yuhao yakin tentang itu adalah bahwa binatang buas memperhatikan kata-katanya. Namun, kamu masih gagal pada akhirnya. Permaisuri Salju kehilangan semangat dan kesadarannya. Bagaimana roh yang Anda bicarakan ini dianggap sukses? Petik 2. Huo Yuhao dengan tenang menjawab, ya, kamu benar. Saya tidak dapat menjamin bahwa pertobatan menjadi roh dapat berhasil. Namun, bagaimana kita dapat menentukan keberhasilan percobaan ini hanya melalui satu percobaan? Kami hanya dapat memastikan kemungkinan sukses dengan lebih banyak upaya. Namun, setidaknya kami telah menemukan rute baru yang bisa kami ambil. Permaisuri Salju memberiku 4 cincin jiwa. Saya tidak membunuh binatang buas apapun untuk keempat cincin jiwa ini. Mereka dengan sukarela ditawarkan kepada saya oleh Permaisuri Salju. Selain itu, keberadaan roh saya lebih bermanfaat bagi saya daripada memiliki cincin jiwa. Inilah yang saya maksud ketika saya mengatakan bahwa masalah minat hanya dapat diselesaikan dengan bunga. Jika seorang guru jiwa dapat memperoleh roh, dia tidak akan membutuhkan cincin jiwa pada peringkat tertentu. Selain itu bahkan lebih bermanfaat baginya. Tidakkah Anda pikir dia akan menyetujui pengaturan ini? Pada saat yang sama, roh dapat membawa lebih dari satu cincin jiwa kepada seorang guru jiwa, dan itu bahkan dapat dikontrol oleh manusia dan binatang jiwa bersama-sama. Seorang guru jiwa mungkin mengejar cincin jiwa tingkat tinggi, tetapi bagaimana dengan insinyur jiwa? Selain itu, jika binatang jiwa tingkat atas digunakan untuk bergabung dengan seorang guru jiwa untuk menciptakan roh, dan binatang buas ini kompatibel dengan saya, mengapa saya tidak mau mendapatkan lebih banyak cincin jiwa dari itu? Inilah yang kami teliti. Sayang sekali kita tidak bisa menyelesaikan penelitian ini sendiri. Alasannya sangat sederhana, kita merasa sangat sulit untuk menemukan binatang buas yang berada di ambang kematian, dan bersedia mempercayai kita. Sampai batas tertentu, roh Permaisuri Salju gagal karena embrio Permaisuri Salju terjebak dalam situasi khusus, di mana ia berada di ambang ledakan. Pada saat itu, sudah sulit bagi kami untuk memastikan bahwa dia tidak akan mati. Namun, saya yakin berhasil jika kita membuat perjanjian. Inilah sebabnya saya berharap untuk menerima bantuan binatang buas untuk penelitian masa depan saya dalam aspek ini. Jika Anda bersedia secara pribadi menemukan beberapa Beast Soul yang berada dalam kondisi ini untuk bergabung dengan beberapa Master Soul manusia kita yang telah mencapai kemacetan, Anda dapat membantu memperpanjang kehidupan Beast Soul tersebut. Meskipun mereka mungkin hanya dapat bertahan hidup selama 100 tahun dengan mengikuti seorang guru jiwa manusia atau insinyur jiwa, mereka setidaknya akan dapat mengalami dunia ini dengan cara yang berbeda. Kehidupan mereka dapat diperpanjang untuk periode waktu yang sedikit lebih lama, yang seharusnya lebih baik daripada sekadar mati. Jika penelitian ini berhasil, guru jiwa akan memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Setiap guru jiwa bahkan dapat menunggu sampai kekuatan jiwa mereka menumpuk ke standar yang memadai sebelum bergabung dengan roh. Saya bahkan berharap jika roh dapat memberikan cincin jiwa yang cukup bagi kita dapat membiarkan roh ini meninggalkan cincin jiwa ini di belakang atas kemauan sendiri. Ketika ahli jiwa dan insinyur jiwa membutuhkan mereka pada tahap tertentu, mereka dapat secara aktif bergabung dengan cincin jiwa ini. Dengan cara ini, manusia dan binatang buas mungkin tidak tetap menjadi musuh di masa depan, tetapi teman yang saling mengandalkan.
Saya akan puas jika kita bisa mencapai hasil seperti itu. Petik 2. Huo Yuhao tidak melanjutkan berbicara. Dia tahu bahwa cita-citanya sedikit kontradiktif dengan cita-cita binatang buas dan manusia. Dewa binatang membutuhkan waktu untuk berpikir dan memahami niatnya. Dia berhenti bicara dan menunggu dengan tenang. Ketika dia terbang dari tembok kota selatan hari ini, dia sudah mengabaikan hidupnya sendiri. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, dia percaya bahwa dialah yang telah membawa bencana ini ke hutan bintang besar Do. Jika dia tidak bisa menghentikan bencana ini, dia bersedia mati untuk Shrek. Huo Yuhao, yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya, memiliki pemikiran lain. Hambatan terbesar untuk penelitian tentang roh adalah apa yang dia sebutkan sebelumnya, tidak ada cukup makhluk jiwa sekarat yang bersedia bekerja sama. Jika dia bisa meyakinkan dewa binatang, itu akan sangat bermanfaat bagi penelitiannya tentang roh. Ditian diam beberapa saat. Setelah beberapa waktu, dia perlahan mengangkat kepalanya. Aku belum pernah mendengar hal-hal yang kamu sebutkan padaku. Saya tidak tahu apakah Anda mencoba menipu saya. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya akan mengambil risiko segalanya untuk menghancurkan Shrek City jika Anda membohongi saya. Kali ini, kami memang menderita kerugian besar. Namun, kota Shrek tidak akan lagi memiliki perlindungan pohon emas jika ada waktu berikutnya. Apakah Anda bersedia mengikuti saya ke hutan bintang besar Do untuk mencoba penelitian Anda? Anda perlu membuktikan kata-kata Anda dengan tindakan. Petik 2. Aku bersedia. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Ditian mengangguk dan berkata, baiklah, kamu akan mengikuti aku dan tetap di Great Star Do Forest. Singa emas bermata 3 sudah mati, dan kau membawa takdir hutan bersamamu. Mulai sekarang, jika kamu tetap di hutan dan melanjutkan penelitianmu pada spirit, aku akan menarik gelombang binatang buas ini sekarang. Huo Yuhao terdiam sesaat, lalu berkata, Bisgat, aku pasti akan melanjutkan penelitianku pada spirit. Namun, saya tidak bisa selalu tinggal di Great Star Do Forest. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan dengan demikian saya tidak bisa membuat janji itu kepada Anda. Petik 2. Aura Ditian tiba-tiba menjadi lebih dominan. Apakah kamu pikir aku sedang bernegosiasi dengan kamu? Sorot mata Huo Yuhao juga berubah tajam. Aku juga tidak bernegosiasi denganmu. Dua pasang mata yang bertemu benar-benar tidak proporsional. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak kalah dengan Ditian dalam hal aura. Jika Dewa Binatang dapat mempertahankan ketenangannya, itu berarti bahwa dia bersedia untuk memikirkan masa depan hutan bintang besar Do. Setidaknya, dia tidak akan langsung membunuh Huo Yuhao. Inilah yang menjadi sandaran Huo Yuhao saat ini. Ditian berkata, ikuti aku kembali ke hutan dulu. Tunggu sebentar. Huo Yuhao tiba-tiba berkata, apa lagi yang ingin kamu katakan? Emosi Tuhan Sang Binatang tampaknya berada di ambang pengapian. Huo Yuhao menjawab, saya ingin mengatakan beberapa kata kepada orang tua dan senior saya dari Akademi Shrek terlebih dahulu. Jika Anda hanya membawa saya pergi seperti ini, saya yakin bahwa Akademi akan bergerak di hutan ketika mereka memulihkan vitalitas mereka. Mereka bahkan mungkin mengundang semua individu kuat dari seluruh benua untuk menargetkan hutan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat itu terjadi? Petik 2. Ditian terkejut sesaat, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal, dan kamu juga memenuhi syarat untuk melakukannya. Baiklah, saya akan memberi Anda beberapa menit. Anda dapat berbicara dengan mereka sekarang. Petik 2. Saat berbicara, dia melepaskan Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak berniat melarikan diri. Sebenarnya, mencoba melarikan diri dari binatang jiwa yang paling menakutkan di dunia saat ini adalah langkah bodoh. Guru. Huo Yuhao berteriak di bagian atas suaranya dan berlutut di udara. Dia bersujud kepada Penatuamu. Ketika dia meneriakkan kata, guru, dia tidak lagi setenang sebelumnya. Air mata mulai mengalir dari matanya. Penatuamu juga sedikit terkejut setelah mendengar seruan Huo Yuhao. Yuhao, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja? Ditian, lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan menghancurkan seluruh hutan Great Star Do. Petik 2. Ditian mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Huo Yuhao buru-buru berkata, "Guru, jangan terburu-buru. Saya telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik pasukannya dan mengakhiri gelombang binatang ini. Gelombang binatang buas ini dimulai karena aku. Saya ingin mengatakan beberapa kata kepada Anda dan berbagai penatua." Petik 2. Setelah Penatua Mu, Penatua Xuan dan Penatua Song mendengar kata-katanya, mereka tertegun. Dia telah meyakinkan Dewa Binatang untuk menarik pasukannya. Ditian mengamuk sebelumnya. Bisakah dia benar-benar diyakinkan dengan kata-kata? Ketika mereka melihat Raja Naga Mata Emas Hitam lagi, Ditian memang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Bahkan api keunguan emas di tubuhnya telah menghilang. Huo Yuhao melanjutkan, berkata dengan keras, "Guru dan para penatua, seperti yang kami harapkan, alasan paling penting mengapa gelombang binatang buas ini dimulai adalah karena kelangsungan hidup binatang buas. Saya menceritakan kemajuan penelitian kami ke dalam Spirit to the Beast God tadi, dan berhasil meyakinkannya bahwa saya akan memberikan hasil untuk dilihatnya. Di dunia ini, kita dan hewan buas adalah bagian dari rantai makanan. Hanya dengan bertahan hidup bersama kita dapat menjaga keseimbangan ekologis. Kali ini, Great Stardew Forest telah menderita banyak korban. Tolong percayalah padaku dan biarkan aku menghilangkan kebencian antara manusia dan binatang buas ini." Pada saat yang sama, saya juga mendapat izin dari Beast God untuk bekerja dengannya untuk melanjutkan penelitian spirit. Jika itu berhasil, manusia dan binatang buas tidak akan lagi menjadi musuh di masa depan, tetapi rekan. Petik 2. Semua orang tua dan tuan jiwa yang kuat dari sekte tubuh tidak bisa mempercayainya. Huo Yuhao sebenarnya berhasil membujuk Dewa Bis sendirian. Itu terlalu sulit dipercaya. Seluruh sekte tubuh hilang, termasuk Dubusi. Mereka semua berpikir, apa itu roh? Penatuamu sedikit ragu ketika dia menjawab, "Yuhao, kamu." Huo Yuhao berkata dengan pasti lagi, "Guru, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini untuk Shrek, dan untuk perdamaian antara manusia dan binatang buas. Saya harap Anda dapat menemukan beberapa sukarelawan di akademi yang telah mencapai kemacetan dan membutuhkan cincin jiwa. Saya akan memimpin mereka untuk melakukan percobaan saya pada spirit di masa depan. Saat ini, saya akan mengikuti Ditian kembali ke hutan Great Stardew. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dengan perlindungan Ditian." Petik 2. Tidak. Setelah mendengar bahwa Huo Yuhao akan kembali ke hutan bintang besar Do dengan Ditian, semua tetua berteriak serempak. Ditian mendengus dingin dan berkata, "Tidak ada di antara kalian yang memiliki suara dalam hal ini sama sekali." Kata-katanya telah menggerakkan saya hari ini. Karena itu, untuk sementara saya akan menarik pasukan saya. Jika kata-katanya bohong, Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia meraih Huo Yuhao dengan erat dan mengepakkan sayapnya dengan paksa. Saat dia memancarkan aura agung, dia terbang ke arah Great Stardew Forest. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan naga yang memekakkan telinga. Pasukan binatang buas di luar kota Shrek mulai bergerak. Di bawah komando 4 Savage Beast, mereka pergi dengan jiwa-jiwa yang terluka, dan mencoba yang terbaik untuk menyeret beberapa bangkai binatang buas bersama mereka ketika mereka mundur kembali ke Great Stardew Forest. Setelah melihat bahwa gelombang binatang itu mundur, seluruh kota turun ke dalam keheningan. Setelah beberapa saat, seseorang berteriak, dan sorakan mulai berdering dari keempat sisi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Langit berubah lebih cerah, dan matahari perlahan naik di timur. Sinar matahari yang jatuh saat fajar mendekat menerangi sejumlah besar bangkai binatang buas di luar kota Shrek. Pada saat yang sama, mereka menerangi kota Shrek, dan menyorot wajah semua orang di kota yang kelelahan namun bersemangat. Shrek telah muncul sebagai pemenang. Mereka mengandalkan sedikit lebih dari 10.000 tentara untuk melawan serangan gelombang buas dari Great Stardew Forest selama 2 hari 2 malam. Saat gelombang binatang mundur, kota Shrek terpelihara. Shrek telah menang. Lebih dari sepertiga dari tentara dan 20% dari guru jiwa dari Shrek telah terbunuh dalam pertempuran ini, dan hampir semua orang terluka. Selain itu, semua alat jiwa yang mempertahankan kota telah dihancurkan, dan semua peluru meriam jiwa yang tidak bergerak telah habis. Terlepas dari semua ini,
Shrek masih berhasil meraih kemenangan. Ini adalah kemenangan dalam pertempuran antara manusia dan binatang buas. Ini adalah kemenangan milik semua Shrek. Penatuamu menatap ke arah mata emas yang ditinggalkan Raja Naga Hitam. Ada tatapan yang hilang di matanya. Penatua Suan dengan hormat bertanya, "Penatuamu, apa yang harus kita lakukan?" Yu Hao. Penampilan hilang penatuamu perlahan berubah menjadi terhibur. Bocah itu tidak mengecewakan saya, dia sudah benar-benar dewasa. Ayo ikuti saja kata-katanya. Mari memberi kompensasi kepada keluarga mereka yang telah mengorbankan hidup mereka dalam tugas dan dengan cepat memulihkan ketertiban di kota. Pada saat yang sama, kita harus merawat yang terluka. Sementara gelombang binatang telah mundur, masalah ini baru saja dimulai. Mari kita umumkan penelitian kita tentang roh kepada para guru jiwa dari Sekte Tubuh dan Kekaisaran Jiwa Surgawi yang datang ke sini untuk membantu kita, dan meminta sukarelawan sambil menunggu berita dari Yu Hao. Perang ini mungkin sebenarnya bukan hal yang buruk. Jika Ditian bersedia berkoordinasi dengan kami dalam penelitian kami, makhluk buas dan manusia mungkin benar-benar menjadi teman. Petik 2. Iya. Penatua Suan mengakui kata-katanya. Penatuamu memandang sekali lagi pada Ditian, yang melambat menghilang ke kejauhan. Di bawah sinar matahari, wajah tuanya diwarnai dengan sedikit emas, dan dia juga tersenyum lembut di wajahnya. Sebuah lingkaran cahaya turun, dan dia kembali ke pohon emas sekali lagi. Dubusi telah berdiri di samping Penatua Suan dan Penatuamu sepanjang pertukaran ini. Penatuamu tidak menyembunyikan apapun darinya ketika dia berbicara kepada Penatua Suan sebelumnya. Dubusi jelas mendengar semua yang Penatuamu katakan. Roh. Apa itu roh? Rahasia mengenai roh ini sebenarnya bisa mendorong mundur Dewa Bis yang mengamuk itu. Saya tidak pernah begitu penasaran tentang Douluo utama ini. Penatua Suan berbalik dan berkata kepada Dubusi, "Ayo pergi. Ikuti saya ke paviliun Dewa Laut. Saya akan menceritakan semuanya tentang roh." Petik 2. Dubusi tertawa dan berkata, "Tidak pernah saya harapkan bahwa saya akan bisa masuk ke Akademi Shrek sepanjang hidup saya, dengan syarat bahwa tidak ada yang kalah antara Body Sek dan Shrek Academy." Menarik. Suanzi, bocah yang dibawa oleh Ditian tadi pastilah bocah dengan matanya sebagai jiwa tubuhnya, benar kan? Petik 2. Penatua Suan sedikit mengangguk. Dubusi memutar bibirnya. Saya terakhir melihatnya beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang ia memiliki 7 cincin, bukan 5. Shrek Academy memang akademi nomor 1 di benua. Petik 2. Penatua Suan tertawa getir. Baiklah, itu sudah cukup. Anda dapat menyimpan sarkasme untuk diri sendiri. Dia baru saja kembali hari ini. Ketika dia pergi, dia hanya memiliki 5 cincin. Saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba memiliki 7 cincin sekarang. Dia secara alami tidak akan mengungkapkan kepada Dubusi bahwa peningkatan Huo Yuhao kemungkinan terkait dengan pengorbanan Kaisar Binatang. Kota Shrek mulai tenang kembali. Kali ini, vitalitas bintang besar Do Forest sangat terluka bersama dengan Shrek Academy. Namun, Akademi Shrek telah berhasil mendapatkan hadiah besar dari episode ini dibandingkan dengan makhluk buas. Belum lagi cincin jiwa, jumlah tulang jiwa yang dikumpulkan setelah pertempuran ini melebihi jumlah total tulang jiwa yang telah dikumpulkan dalam seluruh sejarah Shrek. Lebih dari 200.000 jiwa-jiwa telah terbunuh. Bahkan jika kemungkinan hanya 1 dari 1.000, berapa banyak tulang jiwa yang masih akan diproduksi? Selain itu, tulang jiwa lebih mungkin muncul dari 10.000 tahun jiwa buas. Nilai tulang jiwa dan cincin jiwa ini, serta bangkai binatang buas jiwa yang tidak diseret, bisa lebih dari menebus kerugian akademi. Beberapa hari kemudian, karavan mulai mengalir keluar dari kota Shrek dan melanjutkan ke arah yang berbeda. Mereka hanya memiliki satu misi, menukar apapun yang Shrek dapatkan selama perang dengan logam langka. Alat jiwa telah memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Tanpa alat jiwa Tang Sekte dan Akademi Shrek, serta peluru meriam stasioner Tang Sekte dari Kekaisaran Bulan Matahari, Shrek akan jatuh di bawah serangan pasukan binatang buas jiwa bahkan sebelum bala bantuan tiba. Dalam beberapa hari, sejumlah besar bala bantuan tiba dalam batch. Yang pertama tiba adalah penguasa jiwa dari 3 kekaisaran.
Ketika mereka mengetahui bahwa pasukan binatang buas telah mundur, mereka masih tinggal di kota untuk sementara waktu. Tiba-tiba, seluruh kota menjadi sangat ramai. Karena Akademi Shrek menderita kerugian besar kali ini, mereka tidak menawarkan beberapa hadiah yang mereka peroleh selama perang ini kepada para guru jiwa yang datang. Mereka tidak picik, mereka hanya membutuhkan banyak sumber daya untuk membangun kembali kota. Namun, para master jiwa ini jelas tidak datang sia-sia. Shrek Academy mengambil kesempatan ini untuk berbagi topik penelitian yang sangat penting dengan mereka. Roh. Semua informasi yang berkaitan dengan roh, termasuk kemajuan penelitian Shrek Academy saat ini dan bahkan perjanjian sementara Huo Yuhao dengan Dewa Binatang, disebarluaskan kepada semua guru jiwa yang datang. Penguasa jiwa dari jiwa surgawi, Bintang Luo, dan kerajaan Dowling menemukan untuk pertama kalinya bahwa ada sesuatu yang dapat menggantikan cincin jiwa. Selain itu, benda ini bahkan lebih kuat dari cincin jiwa. Akademi Shrek sengaja melebih-lebihkan efek roh. Meskipun Shrek Academy tidak memiliki contoh untuk membuktikan kata-kata mereka, Huo Yuhao memang mengungkapkan Putri Salju selama turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Banyak master jiwa yang ada di sini untuk memperkuat Shrek bersaing di turnamen itu dan bahkan diselamatkan dari kekaisaran Sun Moon oleh Huo Yuhao. Mereka secara alami tahu tentang Putri Salju yang ajaib, terutama ketika Huo Yuhao mengalahkan Tuan Roh Jahat 7 cincin, Gulong meskipun dia hanya memiliki 5 cincin pada waktu itu. Bukankah itu karena kekuatan gabungan Snow dan Ice Empresses? Ini semua dikaitkan dengan kekuatan roh. Tiba-tiba, kata roh menjadi sangat populer di seluruh benua. Ada istilah baru di dunia penguasa jiwa. Satu-satunya kasihan adalah bahwa Shrek Academy tidak secara terbuka mengumumkan mantra yang diperlukan untuk bergabung dengan spirit. Mereka hanya menyebutkan bahwa kota Shrek akan ditetapkan sebagai situs percontohan untuk konversi roh, dan itu akan melayani semua master jiwa. Pada saat yang sama, Akademi Shrek juga mengumpulkan guru jiwa yang telah mencapai hambatan dalam kultivasi mereka di antara semua guru jiwa yang tiba di kota Shrek. Tidak ada persyaratan, tetapi hanya ada 100 slot yang tersedia. 100 peserta yang dipilih tidak perlu membayar apapun, tetapi tidak ada jaminan bahwa penyatuan roh akan berhasil. Selain itu, ada beberapa elemen risiko yang terlibat. Selalu ada risiko yang terlibat. Di antara ribuan guru jiwa yang datang, ada banyak yang telah mencapai kemacetan dalam kultivasi mereka. Akhirnya, 56 orang mendaftar untuk percobaan ini yang berisiko, namun berpotensi menjadi terobosan. 44 slot yang tersisa diisi oleh Shrek Academy. Di antara 100 tuan jiwa ini, yang paling lemah memiliki budidaya 3 cincin, sedangkan yang terkuat memiliki budidaya 8 cincin. Kebanyakan tingkatan master jiwa dimasukkan dalam percobaan ini. Relawan ini sementara waktu tetap di kota Shrek untuk menunggu berita dari Huo Yuhao. Shrek Academy sekali lagi menghadapi seluruh dunia master jiwa di benua Douluo dengan sikap tidak egois. Tentu saja, disinilah mereka pintar. Jika penelitian mereka berhasil, keberadaan roh akan disebarkan dari mulut ke mulut. Ini juga yang ingin dicapai oleh Akademi Shrek. Manfaat spirit adalah perkembangan di masa depan yang bisa didukungnya. Hanya dengan membiarkan semua penguasa jiwa menyadari betapa baiknya roh itu akan memungkinkan bagi semua orang untuk berhenti berburu dan membunuh binatang buas. Sebagai gantinya, manusia dan binatang buas bisa mengalami bentuk fusi yang berbeda. Ini mungkin juga menjadi kunci untuk menghilangkan kebencian dan konflik antara penganut jiwa dan makhluk buas. Shrek Academy mengatur semuanya dalam ayunan penuh. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Saat pertempuran berakhir, Huo Yuhao juga dibawa ke tempat pembantaian di hutan bintang besar Dou oleh Dewa Binatang. Ditian menarik sayapnya saat memasuki hutan bintang besar Dou. Tubuhnya juga cepat menyusut. Segera, dia tampak seperti manusia sekali lagi. Garis cahaya hitam dilepaskan dari tubuhnya dan melingkari Huo Yuhao, yang membantunya terbang. Mereka berdua terbang menuju Slaughtering Grounds bersama-sama. Mereka tampak seperti saudara saat ini, bukannya manusia dan binatang buas. Ada jutaan binatang buas yang hidup di Great Stardew Forest. Namun, Ditian hanya memimpin mereka dengan kekuatan pertarungan untuk pertempuran. Namun,
Pasukannya masih terdiri dari sebagian besar binatang jiwa pejuang di hutan. Kerugian yang mereka alami sangat melukai vitalitas Great Stardew Forest. Tanda hubung. Huo Yuhao akhirnya tiba di taman pembantaian. Ditian memimpin Huo Yuhao melewati kanopi tebal dan perlahan-lahan melayang. Huo Yuhao tenggelam dalam pikirannya sebelumnya. Namun, dia tersentak bangun ketika pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Setelah ini, dia terkejut ketika dia melihat sekeliling. Tempat pembantaian di hutan Great Stardew diakui sebagai salah satu tempat paling menakutkan di seluruh benua. Tidak ada guru jiwa yang berani memasuki wilayah ini. Dengan kata lain, itu seperti tanah terlarang bagi manusia. Huo Yuhao selalu bertanya-tanya seperti apa rasanya di taman pembantaian di Great Stardew Forest. Ketika dia masih muda, dia selalu membayangkan ada semua jenis binatang buas di sini. Namun, bagaimana rasanya di depannya sekarang? Dia pertama kali melihat danau. Meskipun itu tidak terlalu besar, mengingat dia bisa melihat sisi sebaliknya, rasanya seperti danau dewa laut. Permukaan danau itu sangat halus, dan air hijau suram itu menyerupai batu giok alam yang paling indah. Itu menyala dengan lampu hijau yang dipenuhi dengan kehidupan. Di sekitar danau ada pohon-pohon kuno yang mencapai ke awan. Ada lapisan tipis kabut di atas danau, dan udara lem capter menyapu mereka oleh angin sepoi-sepoi, membawa aroma tanaman bersama dengannya. Ada aura kehidupan yang kuat di sini. Energi kehidupan di sini sangat makmur, beberapa kali lebih kuat di sini daripada di dunia luar. Ada juga banyak elemen alami, dan mereka bahkan terkonsentrasi, tidak kalah dengan sumur Ichevire Yin yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Tempat ini seperti sumber dari semua kehidupan. Rasanya seperti semua kehidupan di Great Stardew Forest dipelihara oleh tempat ini. Prinsip-prinsip langit dan bumi tampaknya memenuhi tempat ini, dan bahkan suara sekecil apapun mengancam untuk menghancurkan kedamaian dan keindahan tempat ini. Apakah ini benar-benar alasan penyembelihan? Bagi Huo Yuhao, tempat ini lebih seperti surga bagi semua makhluk hidup. Udara hitam di sekitarnya menghilang, dan Ditian berdiri diam di samping Huo Yuhao. Apakah kamu merasakannya? Bukankah itu indah? Petik 2. Huo Yuhao menjawab tanpa ragu, ini terlalu indah. Ini seperti surga fana. Sepertinya disinilah Dewi Alam hidup. Petik 2. Ditian berkata, ya, ini adalah tempat yang memelihara kehidupan. Danau yang Anda lihat ini berisi air kehidupan paling suci di hutan Great Stardew. Danau ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun. Ini adalah danau yang memelihara semua kehidupan di Great Stardew Forest. Ini keajaiban sendiri. Ini memberi hutan keseimbangan ekologisnya sendiri selama 1 juta tahun. Awalnya, dia berhenti ketika mencapai bagian itu. Dia mengungkapkan rasa kehilangan di matanya, serta pandangan kagum. Huo Yuhao tidak menatapnya. Dia benar-benar kagum dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Air kehidupan. Iya, itu hanya nama ini yang bisa mengekspresikan keindahannya. Aku tidak mengharapkan ini. Siapa yang mengira bahwa wilayah inti dari tempat penyembelihan itu sebenarnya sangat indah? Petik 2. Ditian berkata dengan perasaan kehilangan, ini adalah karya alam. Itu adalah sumber kehidupan yang ditawarkan alam kepada dunia ini. Saya harap semua yang Anda katakan hari ini benar. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk, menoleh ke Ditian dan berkata, binatang buas adalah bagian dari dunia ini. Tanpa binatang buas, secara alami tidak akan ada penguasa jiwa. Aku takut tempat yang indah tidak akan ada, juga. Petik 2. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Anda harus tahu bahwa saya mempertaruhkan hidup saya. Sama seperti binatang buas, manusia hanya memiliki satu kehidupan. Petik 2. Pada saat ini, raungan marah terdengar, dan sosok emas gelap melintas di sisi mereka dalam sekejap. Kenapa, Ditian, mengapa? Sosok ini telah mengadopsi bentuk manusia dari seorang pria berotot. Tingginya lebih dari 2 meter, dan otot-ototnya berkembang sangat baik. Ketika dia melihat Huo Yuhao di samping Ditian, dia mengangkat tangannya, dan bilah-bilah keemasan yang menakutkan, tajam, dan gelap terbentang. Dia mencakar Huo Yuhao. Huo Yuhao berdiri di tempat tanpa bergerak. Dia tahu betapa tidak pentingnya dia di sini. Ditian mengerutkan alisnya.
Beruang Tuhan, jangan menyebabkan masalah. Saat dia mengangkat tangan kanannya, penghalang hitam muncul di depan Huo Yuhao. Saat suara goresan menusuk bergema, serangan Raja Beruang diblokir. Pria berotot ini adalah bentuk manusia dari Lord Beruang. Sang beruang memelototi Ditian dengan marah dan berkata, "Ditian, tahukah Anda berapa banyak saudara dan saudari kita yang terbunuh? Berapa banyak teman sebangsa kita yang mati? Manusia-manusia tercela itu akan jatuh ke tangan kita. Mengapa Anda memberi perintah untuk mundur? Mengapa?" Mata Ditian tiba-tiba menjadi cerah. Dia memancarkan kekuatan mengancam dari mata emasnya yang cerah. Penindasan seperti kedaulatan yang datang darinya terwujud menjadi lapisan cahaya keemasan yang menjebak Bear Lord. Lord Beruang terdiam. Dia heran. Dia melepaskan lapisan cahaya keemasan gelapnya sendiri ketika dia mencoba menahan penindasan Ditian. "Ingat, aku akan menyiapkan telapak tanganmu untuk sarapan jika kamu berani berbicara denganku dengan nada itu lagi," kata Ditian dengan sangat lambat. Kesombongan Tuan Beruang jelas telah ditahan, dan dia menundukkan kepalanya. "Maafkan aku Ditian. Hanya saja, terlalu banyak dari kita yang terbunuh." "Saya." Ditian juga menarik penindasannya. "Saya tahu itu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak patah hati? Kali ini, kemampuan manusia berada di luar dugaanku. Selanjutnya, mereka memiliki bala bantuan. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana 3 kerajaan akan bereaksi jika kita menghancurkan kota Shrek dengan segala cara? Kami sudah dikeringkan. Jika kami melanjutkan, kami akan menghadapi bencana." Petik 2. Lord Beruang tertegun. Kecerdasannya jauh lebih lemah daripada kekuatan ofensifnya. Dia langsung terpana oleh kata-kata Ditian. Beberapa proyeksi melintas, dan beberapa binatang jiwa lainnya muncul di depan Ditian. Mereka adalah biji The Emerald Swan, Myriad Demon King, dan Scarlet King.